Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih-Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, mulia, dan bahagia. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Ustazah harap Ananda sudah siap dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Agar lebih berkah, yuk kita sama-sama awali hari ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Salih-salihah, hari ini kita masih mempelajari tema 7. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, bahasa Indonesia. Ustazah harapkan Anda semua dapat memahami cara menemukan informasi dalam fabel, menemukan kata sapaan, membuat kalimat dengan kata sapaan, dan mampu menceritakan kembali isi fabel secara tertulis. Selain itu, kita juga akan mempelajari materi PKN mengenai keberagaman tempat wisata kesukaan dan keberagaman suku bangsa. Nah, salih-salihah, kita mulai dengan materi yang pertama. Nah, ayo kita ingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu cerita fabel, ciri-ciri fabel, unsur yang terdapat dalam fabel, dan beberapa bentuk kata sapaan. Nah, kali ini saya ingatkan kembali ya. Cerita fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Nah, cerita fiksi itu merupakan cerita yang dibuat atau hanya karangan yang dibuat oleh penulisnya. Nah, yang kedua, ada beberapa unsur intrinsik dalam fabel. Yang pertama nih, ada nama tokohnya. Yang kedua, setiap tokoh itu memiliki sifat atau karakternya masing-masing. Yang ketiga, adanya satu peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Dan yang keempat, yang penting, terdapat pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Nah, selain itu, kita juga belajar tentang beberapa bentuk kata sapaan. Nah, kata sapaan ini adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, mudah-mudahan masih diingat ya salih-salihah, karena pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, salih-salihah, Ustazah punya satu cerita nih. Satu cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Dia sangat bahagia karena bisa melihat taman yang indah. Nah, sang semut pun berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, kemudian dia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut pun mengejek bentuk kepompong tersebut yang tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" kata semut. Nah, sang semut ini ternyata selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi kemanapun yang dia suka. Bahkan dia mampu nih untuk mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut ini merasa kalau dirinya itu merupakan hewan yang paling hebat. Nah, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan semut. Pada suatu pagi, ketika sang semut akan kembali jalan ke taman, nah dikarenakan sebelumnya turun hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam genangan tersebut. Dia hampir tenggelam. Kemudian semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. "Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu."
Lalu semut pun memegang erat ranting itu dan kupu-kupu mengangkat ranting tersebut, kemudian menurunkannya di tempat yang aman. Nah, kemudian sang semut pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian tersebut, kupu-kupu berkata nih kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata kupu-kupu. Nah, ternyata kepompong itu adalah kepompong yang dulu pernah semut ejek. Dan ternyata dia pula yang telah menyelamatkannya. Nah, akhirnya sang semut pun berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, soleh-solihah, dari cerita tersebut kita bisa mencari tahu nih informasinya dari unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fabel. Ada 4 kan ya? Yang pertama, apakah di cerita tersebut ada tokohnya atau ada hewan yang diceritakan? Ada ya, yaitu semut dan kupu-kupu. Nah, sekarang informasi yang kedua nih. Apakah para tokoh tersebut memiliki sifat atau karakternya masing-masing? Jawabannya iya. Nah, tadi dari cerita tersebut kita bisa ketahui kalau semut ini memiliki sifat yang pertama nih, suka mengejek. Yang kedua, memiliki sifat sombong karena merasa dirinya paling hebat. Nah, adapun sifat atau karakter yang dimiliki oleh kupu-kupu, yang pertama, kupu-kupu ini memiliki sifat sabar karena walaupun tadi diejek oleh semut, dia tidak membalas untuk mengejeknya, tetapi hanya diam saja. Malah menolong semut ya ketika semut sedang kesusahan. Nah, jadi sifatnya kupu-kupu ini yang kedua adalah suka menolong. Nah, kemudian setelah itu kita cari informasi yang ketiga. Apakah terdapat peristiwa penting dari cerita tersebut? Jawabannya iya, ada. Nah, peristiwa penting dari cerita kupu-kupu dan semut adalah kupu-kupu bisa menyelamatkan semut yang hampir tenggelam di genangan air berlumpur. Nah, setelah itu kita lihat nih apakah terdapat pesan atau nasihat dari kisah tersebut. Nah, berdasarkan cerita Kupu-kupu Berhati Mulia, ada satu pesan nih yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu jangan pernah kita menyombongkan diri atas kelebihan yang kita miliki, apalagi sampai mengejek yang lain, karena bisa jadi makhluk yang kita ejek itu jauh lebih mulia. Nah, soleh-solihah, kita sudah bisa tuh mencari informasi dari cerita fabel. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan bagaimana cara kita untuk menceritakan kembali isi fabel secara tertulis. Nah, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Ananda semua ketika akan menulis isi fabel. Yang pertama, Ananda boleh pilih cerita yang Ananda sukai dan bacalah dengan seksama sampai akhir. Kemudian yang kedua, tulislah nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tulis juga sifat atau karakter dari setiap tokohnya. Dan yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi dalam fabel atau yang dialami oleh para tokohnya. Dan yang kelima, ketika kita sudah mendapatkan informasi tersebut, nah silahkan Ananda tulis kembali cerita tersebut menggunakan bahasa Ananda sendiri. Insya Allah Ananda mampu untuk menceritakan kembali isi fabel tersebut secara tertulis. Nah, salih-salihah, selain itu dari kisahnya Kupu-kupu Berhati Mulia, ada beberapa hal nih yang termasuk ke dalam kata sapaan. Nah, saya ingatkan kembali. Bentuk-bentuk kata sapaan itu ada 4. Yang pertama, ada nama diri atau nama tokohnya. Bisa sang kancil, sang semut, si kupu-kupu,
Nah, itu kan nama dirinya ya. Kemudian yang kedua, ada panggilan keluarga. Bapak, ibu, saudara, kakak, adik. Nah, kemudian yang ketiga, nama gelar atau profesi. Bisa berupa tuan, nyonya, dokter, profesor. Dan yang terakhir adalah nama pelaku atau peserta. Contohnya seperti para hadirin, para peserta, para penonton. Nah, itu merupakan beberapa bentuk kata sapaan. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali nih dari ceritanya kupu-kupu berhati mulia. Ternyata ada nih beberapa kata sapaan yang terdapat dalam cerita tersebut. Nih, Ustazah menemukan 2. Yang pertama ada hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kemudian yang kedua, semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Nah, soleh-solehah, biasanya kata sapaan ini terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Nah, yang Ustazah tampilkan itu adalah beberapa potongan percakapan yang ada di kisahnya kupu-kupu yang berhati mulia. Yang mana bentuk sapaannya Ustazah? Nah, bentuk kata sapaannya itu yang Ustazah beri tanda warna biru. Hei kepompong. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kata sapaan berupa nama diri atau nama tokohnya ya. Dan yang kedua adalah semut. Nah, itu pun sama. Bentuk kata sapaannya berupa nama tokohnya. Nah, setelah kita menemukan kata sapaan, selanjutnya kita bisa membuat kalimat dengan kata sapaan tersebut. Nah, Ustazah beri contoh ya. Nah, jika kita perhatikan kembali kata sapaan yang terdapat dalam cerita kupu-kupu berhati mulia, ada salah satu potongan percakapan seperti ini. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Nah, yang termasuk kata sapaan adalah kata semut yang Ustazah beri tanda warna biru. Nah, setelah kita mengetahui kata sapaannya, selanjutnya kita dapat membuat kalimat baru dari kata sapaan tersebut. Karena tadi kita sudah menemukan kata semut, nah kita bisa membuat kembali nih kalimat dari kata semut. Contohnya, semut suka makan makanan manis. Nah, soleh-solehah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya cara mencari informasi dalam fabel, menulis kembali, ataupun membuat kalimat dari kata sapaan yang terdapat di cerita fabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi PKN. Nah, kita ingat kembali yuk materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membedakan ciri fisik teman-teman kita. Kemudian kita juga belajar untuk bersikap terhadap perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman kita. Selain itu juga kita belajar tentang keberagaman beragama ya, soleh-solehah. Nah, kita ingat kembali yuk. Setiap orang itu memiliki ciri tubuh dan karakteristiknya masing-masing. Ada yang badannya tinggi atau badannya kurang tinggi, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit terang, ada yang bermata besar, ada juga yang bermata kecil. Nah, perbedaan ciri tubuh ini membuat kita menjadi unik dan istimewa. Kita harus senantiasa bersyukur atas ciri tubuh kita karena apapun yang kita miliki saat ini itu adalah penciptaan terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk berterima kasih kepada Allah, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa bersyukur. Bersyukur terhadap ciri tubuh yang kita miliki sekarang. Jangan sampai kita tidak merasa puas sehingga ingin merubahnya. Nah, itu tidak boleh ya, soleh-solehah. Nah, kemudian
Setiap orang juga memiliki kegemaran yang berbeda. Ada mungkin teman kita yang suka membaca, ada teman kita yang senang berolahraga, atau ada juga teman yang senangnya tuh bermain. Nah, bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Jadi, walaupun nih kita memiliki teman yang berbeda karakteristiknya, berbeda kegemaran juga, kita harus tetap saling menghargai agar tercipta suasana yang nyaman dan damai. Nah, selain itu, sebelumnya juga kita sudah mengetahui ya keberagaman agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui nih di Indonesia. Yang pertama ada Islam, ada Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Kalau agama Muslim, agama Islam, tempat ibadahnya di mana, Soleh-solehah? Iya, betul, jawabannya di masjid. Nah, kalau Katolik dan Kristen itu sama-sama di gereja. Kalau Buddha itu di vihara, kalau Hindu itu di pura, dan kalau Konghucu itu di kelenteng. Nah, meskipun di Indonesia ini memiliki agama yang sangat beragam, tapi masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua agama itu harus saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Nah, soleh-solehah, selain tadi keberagaman ciri fisik, keberagaman hobi, keberagaman beragama, nah ternyata ada lagi nih keberagaman suku bangsa di sekolah. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki suku terbanyak loh, soleh-solehah. Nah, perbedaan suku bangsa ini tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Nah, sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia ini tetap bersatu. Ada beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Nah, bisa Ananda lihat ya. Di beberapa pulau itu ternyata memiliki suku bangsa yang berbeda juga. Ini termasuk kita. Ada yang tahu nggak? Kita itu termasuk suku bangsa apa? Iya, betul. Kita itu termasuk suku Sunda yang tinggal di Pulau Jawa. Nah, ternyata di Pulau Jawa itu tidak hanya suku Sunda nih. Ada suku Jawa, ada Madura, suku Betawi, dan juga suku Baduy. Walaupun kita semua berbeda nih, berbeda suku bangsanya, karena kita tinggal di dalam satu negara yang sama, maka kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Ketika kita melakukan hal tersebut, insya Allah negara ini akan damai, aman, tentram. Nah, soleh-solehah, setiap suku di Indonesia juga memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Nah, seperti halnya kita ya, karena kita suku Sunda, maka bahasa yang kita gunakan pun adalah bahasa Sunda. Nah, pakaian adatnya juga sama, pakaian adat Sunda. Kesenian daerahnya apa nih? Ada yang tahu nggak kesenian daerah Sunda itu apa? Nah, ada tari jaipong. Nah, itu termasuk salah satu kesenian Sunda ya. Nah, selain itu ada juga adat istiadatnya nih. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki bahasa daerah, pakaian adat, keseniannya, dan adat istiadatnya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, walaupun seperti itu, walaupun berbeda-beda nih, walaupun beragam, sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Nah, itu yang membuat negara kita tidak terpecah belah.
tetap menjadi satu kesatuan. Nah, seperti dalam Pancasila ya, seperti semboyannya negara kita. Seperti semboyannya negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda ciri fisiknya, tetapi kita semuanya satu. Nah, salih-salihah, selain itu di Indonesia pun memiliki banyak sekali tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan ada juga tempat wisata buatan. Nah, contohnya nih, wisata alam itu seperti air terjun, danau, laut, pantai, itu termasuk wisata alam karena Allah yang menciptakan langsung. Nah, ada juga yang termasuk wisata buatan seperti kebun binatang ataupun museum. Itu semuanya dibuat oleh manusia. Semua tempat wisata ini memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, setiap orang mempunyai tempat wisata kesukaannya masing-masing. Nah, coba salih-salih Ustazah mau tanya nih. Di antara beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia, kalian lebih senang datang mengunjungi yang mana? Apakah tempat wisata alam atau tempat wisata buatan? Kalau Ustazah itu lebih suka ke tempat wisata alam. Kalau kalian bagaimana? Apakah ada yang sama dengan Ustazah atau malah berbeda? Nah, salih-salihah, walaupun kita memiliki tempat wisata yang berbeda, itu tidak masalah ya. Nah, di perbedaan kegemaran setiap orang itu adalah suatu hal yang biasa. Kita tetap harus menghormati perbedaan yang ada. Nah, alhamdulillah salih-salihah, materinya sudah selesai Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan barusan dapat diterima oleh Ananda dan juga difahami oleh Ananda ya. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis tematik dan alat tulisnya, kemudian kerjakan soal latihan yang sudah Ustazah siapkan. Jangan lupa ketika mengerjakan soal diawali dengan membaca bismillah, kemudian minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk menjawabnya ya. Ustazah doakan semoga Ananda bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke, salih-salihah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah mendengarkan penjelasan Ustazah sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.